Ya Muhammad, karena dia belum masuk Islam. Setiap hari saya ejek, saya hina, bahkan saya ludahi wajahmu. Tapi ketika saya sakit, engkaulah yang menengok saya, yang pertama kali menjenguk saya, yang mendoakan saya, bahkan mengobati penyakit saya. Mulai saat ini saksikanlah ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Orang Yahudi itu masuk Islam karena akhlak yang sangat luar biasa dari Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang terjadi. Ya Allah, kira-kira kita bisa nggak, Bu? Susah yang begini mah. Ibu mau ngaji misalnya, ada yang menghina, ada yang ngejek, ada yang meludahin, apa yang dilakukan? Ayo. Susah kalau kita mah. Ya Allah, kita masih sudah, Ibu ya. Akhlaknya sangat hebat. Itu alasannya kenapa kita meneladani Rasulullah, karena akhlak, puncaknya akhlak. Puncaknya akhlak ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa kita mesti meneladani akhlak Rasulullah? Karena Rasulullah itu manusia biasa, bukan malaikat. Kalau malaikat gimana kita contohnya? Malaikat kita tidak pernah melihat. Benar? Ibu pengen lihat malaikat? Mati baru bisa melihat malaikat. Susah kita mencontohnya. Malaikat tidak punya nafsu. Ya, malaikat tidak makan, tidak minum. Full ibadah 24 jam. Kita susah mencontohnya. Dan Muhammad SAW pun bukan jin. Kalau jin kita bagaimana nyontohnya? Kita pun tidak pernah melihatnya. Rasanya tidak bijak Allah mengatakan, yuk contoh tuh, ya, jin. Susah. Nabi Muhammad pun bukan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa gimana kita contohnya? Nabi Isa nggak sempat nikah. Kenapa? Karena Allah sudah angkat ke langit. Nabi Isa belum sempat kawin. Makanya ada umatnya Nabi Isa yang tidak kawin. Ya betul. Itu pendeta-pendeta kan ada yang nggak kawin. Kenapa? Nyontoh Yesus katanya. Karena Yesus tidak kawin. Ya, bayangkan misalnya kalau kita contohlah akhlaknya, pribadinya dalam keluarga seperti contoh Nabi Isa. Waduh, berabe. Ya Allah, kiai ustaz suruh contoh Nabi Isa. Waduh, kasihan perempuan. Mubazir. Allah Akbar. Ya, rasanya tidak bijak ya. Nah, apalagi ya Rasulullah. Kenapa Rasulullah kita harus teladani? Karena beliau manusia biasa. Beliau makan sama dengan kita, kita pun makan. Beliau tidur sama dengan kita. Cuma ada bedanya. Basarun la kal basari. Beliau makan sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Ya Bu. Beliau tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Itu bedanya. Rasulullah tuh tidurnya tuh hanya matanya, tapi hatinya ingat Allah, zikir kepada Allah. Kalau kita tidur, mata tidur, hati juga, masya Allah. Makanya mimpinya pun aneh-aneh. Nauzubillah, itu bedanya. Contoh lagi, beliau manusia biasa. Beliau berkeringat sama dengan kita. Cuma bedanya keringatnya Nabi itu harum, semerbak, wangi. Padahal waktu itu tidak ada minyak wangi, tidak ada pengharum ruangan. Beliau sangat harum, sangat wangi. Beda dengan keringat kita. Keringat kita, Bu, rasakan sendiri masing-masing. Allah. Bahkan keringat Rasul itu sangat disukai oleh istri-istri beliau. Beliau pulang dakwah, beliau pulang ngaji, beliau pulang jihad, beliau pulang dagang usaha, pakaiannya dibuka, diciumi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Wangi, semerbak, harum. Bukan hanya itu yang membuat Aisyah semakin hari semakin cantik. Bahkan wajahnya berubah menjadi kemerah-merahan. Makanya Rasulullah memanggil Aisyah dengan ya Khumaira, yang kemerah-merahan. Makanya kalau ibu-ibu pengen cantik seperti Aisyah kemerah-merahan, nanti suami manggil ya Khumaira, pulang kerja suami nanti sore, buka pakaian, buka kaos, silakan dicium dan usapkan ke wajah ibu. Insya Allah pingsan. Insya Allah bukan kemerah-merahan. Ya Allah, kehitam-hitaman, kejedot tiang. Astagfirullahaladzim. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa kita contoh Nabi? Karena beliau manusia biasa. Itulah yang bisa kita contoh. Ya kalau kucing contohnya kucing, ayam contohnya ayam, manusia ya contohnya manusia. Nabi itu manusia, bukan Superman. Kalau Superman bisa terbang, gimana kita nyontohnya? Bahkan celana dalamnya di depan. Aneh juga ya. Tuh ya, Rasulullah teladan. Kenapa kita teladani? Karena beliau manusia biasa. Yang ketiga, alasannya kenapa kita teladani Rasulullah, karena Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Quran berjalan. Ketika Aisyah ditanya, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Muslim, akhlakul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Akhlaknya Nabi adalah ada Al-Quran yang kita baca selama ini 30 juz, ya kan? 114 surat, 6.000 lebih ayat. Akhlaknya seperti apa? Coba lihat contoh Rasulullah. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya kita di bulan Rabiul Awal ini kita pelajari lagi sirah nabawi. Bagaimana Rasulullah berkeluarga. Bagaimana beliau menjadi seorang suami teladan, menjadi ayah teladan, menjadi kakek teladan, menjadi mertua teladan, menjadi guru teladan, menjadi dai teladan, menjadi pedagang teladan, menjadi komandan perang jenderal teladan, menjadi presiden teladan. Dalam semua aspek kehidupan beliau adalah akhlaknya Quran. Ya, multi akhlak, apapun bisa kita contoh. Ada orang teladan cuma biasanya satu segi saja. Dia hebat jadi guru, belum tentu di rumah tangganya hebat. Dia hebat pemimpin perusahaan yang sangat besar, perusahaan semakin hari semakin berkembang, belum tentu di hadapan bininya dia hebat. Betul Bu? Tapi Rasulullah di hadapan semuanya hebat. Berjalan hebat, duduk hebat, di rumah hebat, di kantor hebat, di depan musuh juga hebat. Allahu Akbar. Dari setiap tempat beliau sangat hebat. Ya, bahkan musuhnya sekalipun, makanya Mikhail Khat mengatakan dalam bukunya 100 tokoh yang dikagumi, number one-nya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabinya umat Islam, padahal dia orang Katolik. Dia mengatakan jujur sejujur-jujurnya. Itulah hebatnya Nabi. Inilah yang kita peringati. Dan ibu adalah yang harus merasakan jasanya. Dulu sebelum Rasulullah Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul, wanita itu tidak ada tidak ada harganya. Wanita itu dikecilkan, dikucilkan, gak ada harganya. Seperti sampah. Bahkan dulu selir-selir, ya Allah, orang-orang dulu sebelum Rasulullah diangkat, wanita itu ada yang jadi pembantu budak yang hanya pelampiasan nafsu laki-laki. Bahkan kalau orang dulu-dulu tuh punya istrinya pun puluhan, ratusan, bahkan hanya ribuan. Raja Persia ratusan, coba dalam sejarah kan, ya. Kemudian Raja Ming Cina istrinya 1000, bayangkan. Bininya 1000. Allahu Akbar. Bingung bininya 1000. Ya Allah, 1000 Bu. Gimana buka celananya kapan itu? 1000. Astagfirullahaladzim. Maaf nih ya. Saking ini. Hah? Oh gitu ya. Allahu Akbar, ada ya. Usah pakai celana. 1000, ya Allah. Ya Allah ya Rabbana. Di Jawa juga begitu, selir-selir kan. Raja-raja, sultan-sultan Ming itu, ya Allah, banyak. Wanita itu nggak ada harganya. Rasulullah yang mengangkat wanita. An-nisa imadul bilad. Wanita itu tiang negara. Jika baik wanita, baik negara itu. Ya, jika rusak wanita, maka rusaklah negara itu. Allah Akbar. Bahkan dalam Al-Quran pun nggak ada surat laki-laki. Yang ada surat An-Nisa, surat wanita. Allahu Akbar. Tuh, makanya ibu-ibu harus berbangga dengan punya nabi yang mengangkat kaum wanita. Sallu ala Muhammad. Tuh, Rasulullah itu teladan. Teladan terbaik karena dia akhlaknya adalah Al-Qur'an. Contoh
suami terbaik. Rasulullah, Bu. Ya, Rasulullah itu suami terbaik. Beliau kalau makan bersama istrinya satu piring berdua saling suap. Ibu pernah begitu? Dulu waktu nikah doang. Kalau sekarang suaminya makan di mana, ibu makan di mana. Suaminya maksudnya di rumah, kalau di rumah ya, Bu. Nah, Rasulullah itu kalau panggil istri dengan panggilan kasih sayang membuat hatinya berbunga-bunga istri beliau. Tidak pernah Rasulullah itu memanggil yang membuat istri beliau sakit hati. Panggilan kasih sayang misalnya kepada Aisyah, ya Humairah, yang kemerah-merahan. Ini kadang ada suami manggil suami jujur tapi nyakitin. Istri kurus panggil pensil, istri gemuk panggil gentong, istri hitam panggil black, istri cerewet panggil kaleng, apalagi istri ya Allah ya Rabb, panggilannya jelek begitu. Nauzubillahi min zalik. Panggilan kasih sayang. Beliau ya Allah, marahnya saja kita teladani, Bu. Makanya suami harus dengar ini. Marahnya Nabi, Bu, beda dengan marahnya suami kita. Marahnya Nabi ketika itu waktu memanggil Aisyah mau marah. Ta'al ya Humairah, kemari, wajahnya merah. Enggak diangkat kalimatnya. Nah, Aisyah kaget, belum pernah Rasulullah menyebut begini, gemetar, tapi karena disuruh mendekat, dia mendekat. Ketika mendekat, apa yang dilakukan Rasulullah? Dia pukul? Tidak. Dia peluk, dia cium istri beliau. Itu marahnya Nabi, peluk dan cium. Ya Allah, ya Bu. Marahnya suami ibu gimana? Ada yang panci terbang, piring terbang, ya, handphone terbang, ada kata-kata binatang, astagfirullahaladzim, monyet, anjing, astagfirullahaladzim. Suami teladan, Rasulullah suami teladan, ya. Bahkan kalau beliau minum sekalipun, beliau itu segelas berdua. Beliau bertanya, ya Humairah, mana bekas bibirmu? Sampai begitu, Bu, keharmonisan rumah tangga Rasulullah. Beliau minum dari bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu anha. Coba praktekkan mulai besok ya, Bu. Sebelum suami berangkat kerja, ibu bikin kopi, lalu ibu minum dulu. Lalu bilang, sampaikan kepada suami, alhamdulillah kemarin saya ngaji, di antara akhlak Rasulullah teladan terbaik bagi istrinya, beliau kalau minum segelas berdua. Bang, Pah, ini habis saya minum, silakan abang minum dari bekas bibir saya. Insya Allah karena ibu belum gosok gigi, habis minum langsung muntah-muntah. Astagfirullah. Ya Allah ya Rabbana. Itulah akhlak Rasulullah. Bagaimana keharmonisan rumah tangga Rasulullah? Ya Allah, harmonis beliau. Beliau pun, Bu, nggak tegaan kalau ada orang yang susah, orang yang miskin di sekitarnya. Bahkan beliau selalu bertanya kepada Aisyah, ya Humairah, adakah uang di rumah kita? Ada ya Rasul. Sebelum tidur beliau pun langsung infakkan, sedekahkan. Rasulullah itu tidak bisa tidur kalau di rumah masih ada uang. Rasulullah tidak bisa tidur kalau di rumah masih ada duit. Beda dengan kita, kita tidak bisa tidur kalau di rumah tidak ada tidak ada duit. Allahu Akbar. Itulah beda akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita contoh ya, Bu, Rasulullah itu akhlaknya. Lalu bagaimana dengan ibadahnya? Ya Allah, ibadahnya. Beliau tahajudnya lama, panjang, berdirinya lama, berdirinya panjang, ayat yang dibacanya bahkan sampai kakinya bengkak lantaran lama berdiri ruku sujudnya. Aisyah ngomong kepada Bang, abang ini kan udah dijamin oleh Allah masuk surga. Abang udah dijamin Allah ampuni dosa abang yang lalu dan akan datang. Gitu-gitu amat sih ibadahnya. Apa kata Rasulullah? Afala abdan syakura. Apakah aku ini hamba yang bersyukur atas nikmat yang luar biasa? Itu yang udah dijamin masuk surga. Itu yang sudah dijamin ampunan dosa. Kita nggak ada yang jamin Allah masukkan kita dalam surga. Nggak ada yang jamin Allah ampuni dosa kita. Lalu bagaimana dengan kita? Tapi saya yakin jamaah majelis talim at-taqwa ini banyak yang kakinya bengkak. Urusan masing-masing dah. Ya, asam urat, jatuh dari motor, kepaduk, aduh ya.
bukan tahajud, tapi insya Allah habis tahajud bengkak setelah dengar tausiah ini. Amin. Amin ya Allah. Itu Rasulullah akhlaknya, ibadahnya, ya. Allahu Akbar. Lalu apalagi yang menyebabkan alasan kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau adalah ya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hadis riwayat Al-Bazzar. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Kita ngaji tujuannya adalah bagaimana kita memperbaiki akhlak. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama manusia, akhlak ibu kepada suami, kepada mertua, kepada ayah, akhlak kepada anak-anak, akhlak kita kepada tetangga, dicontohkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa orang yang beriman kepada Allah pada akhir, dia muliakan tetangganya, dia muliakan tamunya, dia muliakan para orang-orang yang datang kepadanya. Tuh, bahkan Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, kalau kita masak, tetangga itu harusnya merasakan nikmat masakan yang kita masak. Makanya kalau ibu masak sayur, banyakin kuahnya, bagikan kepada tetangga. Insya Allah nggak mau karena cuma kuahnya doang ya. Loh, akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuh. Ya, kenapa kita akhlaknya? Akhlaknya itu terlihat dalam kesehariannya. Lalu kenapa alasan berikutnya kita teladani Rasulullah? Karena Rasulullah itu adalah pembawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus, kata Allah, Nabi Muhammad kecuali menebarkan rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Itulah yang menjadikan Rasulullah alasan meneladani Rasulullah dalam akhlak keseharian kita. Mudah-mudahan pengajian hari ini membangkitkan semangat kita untuk meneladani Rasulullah di bulan Rabiul Awal, bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, langsung kita tutup dengan doa. Wallahu a'lam bishawab. Ada enggak, Bu? Ada enggak?